gempa bumi yang dahsyat telah menimpa Turki dan Syria. Gempa yang dahsyat itu menghancurkan ribuan bangunan-bangunan, memporak-porandakan kota-kota, bahkan memakan 21.000 lebih korban jiwa dalam perhitungan sampai saat ini. Dan masih banyak yang terjepit dalam puing-puing bangunan yang hancur. Mengerikan, menyedihkan, memilukan, sekaligus memberikan amaran kepada kita. Ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, Yesus katakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Anda perhatikan, gempa-gempa yang terjadi di berbagai tempat itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, menjelang akhir zaman, menjelang Yesus datang. Permulaan, saudara. Artinya, saudara, kita masih akan melihat kepedihan-kepedihan seperti yang terjadi di Turki, Syria, bahkan di Papua, di Cianjur. Tempat-tempat yang jauh ataupun tempat yang lebih dekat lagi. Bahkan mungkin lebih menyedihkan lagi. Bersiap-siaplah. Ingatlah, setiap gempa yang dahsyat terjadi, itu mengajak kita untuk peduli. Rasa kemanusiaan kita harus tersentuh, bukan hanya untuk turut berduka ataupun untuk ketakutan. Setiap musibah adalah peluang besar bagi kita untuk menunjukkan belas kasihan, mengulurkan tangan untuk berbagi harta kita kepada mereka yang tertimpa musibah. Ingatlah juga, setiap gempa yang dahsyat terjadi, itu juga mengajak kita untuk jangan pernah menyimpan harta di bumi. Jangan pernah tertarik kepada keindahan dunia. Jangan pernah jatuh cinta kepada kemegahan harta. Jangan pernah tertarik kepada kemakmuran materi. Itu semua hanya sementara. Jangan pernah berlindung ataupun bangga pada materi, benda, harta apapun di dunia. Alkitab menceritakan tentang Lot, keponakan Abraham. Kejadian 13 ayat yang ke-10 katakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Saudara, ketika melihat kemakmuran dan kemewahan lembah Yordan yang seperti taman Eden, Lot langsung terpikat. Dia jatuh cinta. Dia tidak peduli etika terhadap pamannya. Dia tidak mencari tahu kehendak Tuhan. Dia pergi di mana kemakmuran itu berada. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Alkitab ceritakan bahwa Lot akhirnya harus meninggalkan lembah Yordan itu yang makmur dengan tangan kosong. Karena tempat makmur itu akhirnya hancur secara menyedihkan. Saudara, di antara cerita menyedihkan dari gempa Turki, ada sebuah foto yang viral. Yaitu foto seorang anak perempuan yang mati sedang terjepit di antara puing-puing dan tangannya sedang menggenggam tangan ayahnya yang sedang sangat berduka. Sangat menyayat hati. Saudara, di antara korban gempa di Turki ataupun Syria, tentu ada juga umat Tuhan. Saudara, perhatikan ini. Kemalangan dalam berbagai jenis rupa dapat menimpa siapa saja di dalam kehidupan ini. Tetapi mereka yang hidupnya menyimpan harta di sorga, mereka yang tidak terpesona oleh gemerlapnya harta, mereka yang hidupnya bukan bertujuan untuk menggenggam mutiara, mereka yang hidupnya senantiasa menggenggam tangan Tuhan, maka Alkitab katakan dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan
kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, jangan genggam harta. Genggam tangan Tuhan senantiasa. Itu keren.